Assalamualaikum pemirsa. Tahun 2000 ada sebuah film yang sangat banyak ditonton orang. Bahkan mungkin hampir semua orang telah menonton film itu, yaitu Petualangan Sherina. Film itu film keluarga, makanya banyak yang nonton, apalagi anak-anak sekolah. Ceritanya tentang dua orang anak kecil, anak SD, pergi bertualang, ketemu dengan penjahat, dan terjadilah adegan-adegan yang seru. Begitulah ceritanya pemirsa, sehingga film itu memang banyak dinikmati waktu itu. Sekarang setelah 23 tahun, film itu muncul lagi dengan sequel yang keduanya, Petualangan Sherina 2. Masih dengan tokoh yang sama dan pemeran yang sama, yaitu Sherina Munaf dan Derby Romero. Setelah saya menonton filmnya, saya melihat film ini dibuat semirip mungkin dengan film yang dibuat 23 tahun yang lalu. Mulai dengan keseruannya, musiknya, lagu-lagunya, karena ini film musikal, ya kira-kira berimbang lah dengan yang dibuat 23 tahun yang lalu. Hanya saja tokohnya sekarang udah dewasa. Dulu punya sahabat, dia sangat senang berdebat. Sherina dewasa, sekarang menjadi jurnalis di Next TV. Dia lagi mempersiapkan diri untuk pergi ke Swiss meliput World Economic Forum. Namun dia harus kecewa, tugas itu diberikan kepada orang lain, sementara Sherina ditugaskan ke Kalimantan. Di Kalimantan ada pelepasan orang utan. Jadi orang utan yang udah di penangkaran dikira udah siap dilepas ke hutan bebas. Sherina ditugaskan untuk meliput kegiatan tersebut. Dengan kesal dan setengah hati, Sherina berangkat ke Kalimantan. Di Kalimantan ternyata manajer proyek penangkaran orang utan dan pelepasan itu ternyata adalah Saddam, teman kecilnya tersebut. Sherina dan Saddam sama-sama waktu di SD di Bandung, kemudian SMP dan SMA. Namun mereka tidak ketemu lagi setelah kedua-duanya kuliah, dan baru dipertemukan di hutan Kalimantan. Persiapan untuk pelepasan orang utan pun sudah sangat matang. Ada beberapa orang utan yang dilepaskan. Salah satunya adalah Hilda dan Sayu. Hilda adalah induk orang hutan yang ditemukan terdampar waktu hutan Kalimantan terbakar. Sayu adalah anaknya. Ya, November kontak, barang sudah di tangan kami. Pak Saddam, saya menemukan Hilda pingsan dan saya tidak menemukan Sayu, Pak. Pelepasan orang hutan mereka lakukan dengan lancar dan sukses. Namun tak lama setelah orang hutan dilepaskan, Sayu ditangkap oleh seorang pemburu liar. Ada orang dari Jakarta yang memesan anak orang hutan untuk mainan istrinya. Sherina yang tadinya akan kembali ke Jakarta untuk meliput kegiatan di istana, batal berangkat. Dia memilih menyelamatkan Sayu dari penculikan. Disinilah petualangan seru Sherina dan Saddam dalam rangka menyelamatkan Sayu dari penculikan orang-orang tak bertanggung jawab. Mereka bahkan sampai terkurung di dalam gudang dan terancam akan dibunuh. Dalam petualangan ini nampak perbedaan pendapat yang sangat menyolok antara Sherina dan Saddam. Saddam lebih memilih ikut protokol penyelamatan
yaitu melaporkannya kepada polisi dan biar polisi yang mencarinya. Sementara Sherina justru ingin menangkapnya sendiri. Keinginan dan keras hati Sherina ini justru membuat Sayu benar-benar tertangkap dan dibawa ke Jakarta. Para pemburu liar selamat dan lepas dari pantauan mereka. Akhirnya Saddam dan Sherina berpisah. Sherina kembali ke Jakarta dan Saddam tetap di Kalimantan. Di Jakarta, Sherina tetap tidak tinggal diam. Dia mencari informasi kemana kira-kira Sayu dibawa. Dan dia menyelidiki keberadaan Sayu di Jakarta. Rupanya Sayu dijadikan oleh-oleh atau hadiah oleh seorang suami yang mempunyai istri pengoleksi binatang. Seorang konglomerat yang suka mengoleksi binatang buruannya dan memberikan hadiah yang aneh-aneh kepada istrinya. Dan dia akan memberikan seekor anak orang hutan untuk hadiah ulang tahun kali ini. Insting Sherina sebagai jurnalis, dia dapat mengetahui tanggal dan tempat ulang tahun istri konglomerat tersebut dan akan hadir dalam acara itu untuk menemukan Sayu. Di pesta itu ternyata Saddam juga sudah berada di sana. Saddam telah dikasih tahu oleh Aryo bahwa Sherina akan menyelidiki keberadaan Sayu. Kemudian mereka kembali bekerja sama untuk melacak keberadaan Sayu sekaligus juga menangkap pelaku-pelakunya. Di akhir cerita, Sayu ditemukan yang dikurung di sebuah kerangkeng di rumah sang konglomerat dan banyak binatang-binatang lainnya yang juga dikurung di tempat tersebut. Sang konglomerat dengan istrinya pun ditangkap oleh polisi karena telah memelihara binatang langka yang dilarang oleh negara. Demikian petualangan Sherina 2, pemirsa. Bagi yang belum sempat nonton, sempatkanlah nonton film ini. Film ini cukup menghibur, pemirsa. Jangan lupa subscribe, share, dan komen ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.